Baik, selamat pagi semua. Pagi. Ini saya akan menjelaskan tentang metode Gerber. Jadi sekali lagi, metode Gerber ini nama orang. Nah, metode Gerber digunakan untuk menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam yang jumlah reaksi perletakannya sudah lebih dari 3. Nah, jadi Gerber seperti contoh ini. Ini ada contoh terdiri dari perletakan A sendi, B roll, C roll, dan D roll. Berapa reaksi perletakan ini? 5. Ada 5. Nah, berarti kalau ikut dia punya analisa struktur ini sudah statis Tak tentu. Tapi metode Gerber dari statis tak tentu kita bisa menghitung menjadi statis tertentu, yaitu dengan menambahkan sendi istimewa yang dibuat oleh Gerber itu sendiri. Nah, syarat menambahkan sendi adalah total reaksi perletakan yang timbul dikurang 3, atau berapa jumlah tumpuan dalam. Nah, di sini 5 kurang 3 berarti 2, atau tumpuan dalam juga ada 2, sehingga kita perlu menambah 2 perletakan khusus. Jadi perletakannya bukan perletakan utama, tapi hanya pada analisa saja. Nah, jadi akhirnya struktur ini kita akan rubah seperti ini. Nah, untuk konfigurasi sendi istimewa sendi Gerber itu tidak boleh satu bentang itu ada dua sendi istimewa. Nah, Anda boleh pilih, boleh taruh di sini, boleh taruh di sini, boleh taruh di sini, tetapi nanti sebentar kita akan lihat. Kalau kita pasang di 2 ini, berarti sebentar konstruksinya akan terjadi roll dan roll. Betul tak? Berarti tidak bisa karena dia labil karena struktur ini jalan. Nah, sehingga kita taruh di 2 ini. Jadi sekali lagi konfigurasi itu juga harus berpikir logis. Sekali lagi kalau kita pasang 2, satu di sini dan satu di sini, berarti struktur juga ini 2 akan jadi perletakan roll dan roll. Kalau kita pasang juga satu di sini dan satu di sini, maka ini juga akan jadi roll dan roll. Karena kita cuma mau buat dia akan jadi perletakan sendi roll dan atau jepit bebas. Kan begitu untuk statis tertentu. Nah, jadi di sini kita coba-coba. Nah, tapi karena sudah sering melakukan ini, langsung kita pasang. Oh, jadi dari penglihatan aja sudah tahu. Jadi dengan kita pasang sendi di sini kita tentukan jaraknya bebas, ya. Nah, sehingga struktur ini akan berubah bentuk. Dari satu struktur dia akan jadi 3, di mana untuk yang pertama ada S2 dan D, di mana ini sendi dan roll. Berarti dia sudah statis tertentu. Nah, dari sendi dan roll ini tentu nanti akan muncul reaksi perletakan. Nah, karena ini bukan perletakan, maka dia akan superposisi ke bawah. Struktur yang kedua S1 dan C akan terjadi namanya ini cantilever atau overstack atau batang bebas. Sendi roll, jadi dia statis tertentu juga. Nah, ini reaksi perletakan yang di sini kalau dia ke atas ini akan pindah ke bawah. Dan struktur yang ketiga adalah bagian AB. AB adalah sendi roll dan ada batang bebas juga, ya, batang B ke S1 batang bebas. Jadi reaksi yang timbul akan jadi gaya pada struktur di bawahnya, sehingga sigma vertikal, sigma moment, sigma horizontal di titik sendi istimewa ini akan sama dengan 0 karena dia bukan perletakan.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini konfigurasi struktur dari statis tak tentu. Sesudah dia berubah ini sudah jadi statis tertentu. Tapi dia sudah 3 soal. Nah, soal ini seperti yang Anda pelajari di mekanika rekayasa 1, ya. Nah, kita lihat struktur yang pertama. Struktur yang pertama terdiri dari S2, E dan D, ya. Nah, kita tinggal hitung reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam. Nah, untuk menghitung reaksi perletakan, syarat pertama apa? Siapa yang bisa? Syarat pertama reaksi perletakan apa? Untuk menghitung reaksi perletakan, Anda sudah belajar. Jadi reaksi perletakan syarat pertama apa? Apa yang harus kita lakukan untuk reaksi perletakan? Dengan melihat model perletakan. Melihat model perletakan. Ada lain yang memang bahasa teknik. Kalau itu bahasa mengambang, ya. Bagaimana menghitung reaksi perletakan? Ini harusnya sudah dikuasai dari awal. Ada yang bisa? Jadi menghitung reaksi perletakan, langkah pertama adalah misalkan arah gaya. Langkah pertama adalah apa? Pemisalan arah. Jadi ini pakai merah. Kita misalkan arah ke atas, boleh ke bawah. Ini arah ke atas, ini arah ke kanan. Jadi yang pertama apa? Misalkan arah. Misalkan arah. Yang kedua apa? Berdasarkan syarat keseimbangan. Yang kedua apa? Berdasarkan syarat keseimbangan sigma A sama dengan 0, sigma. Yang kedua adalah perjanjian tanda. Yang kedua apa? Perjanjian. Jadi semua ini baku-baku janji. Kalau Anda tidak tepati janji, berarti Anda dihukum. Jadi yang kedua apa? Perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda itu kalau dia positif, ini negatif. Kalau ini arah ke atas, ini positif. Ke kanan ini positif. Momen searah jarum jam itu positif. Kalau arah ke bawah ini negatif, arah ke kiri ini negatif, berlawanan jarum jam itu negatif. Jadi yang pertama tadi apa? Misalkan arah. Yang kedua adalah yang ketiga itu namanya persamaan keseimbangan. Jadi jangan langsung persamaan keseimbangan, itu ke belakang. Yang pertama reaksi perletakan apa? Perjanjian apa ini? Pemisalan arah. Yang kedua adalah perjanjian tanda. Kalau orang yang tahu dia positif dan negatif kan kacau. Baru yang ketiga alat bantu untuk menghitung adalah persamaan keseimbangan. Jadi dia cuma alat bantu saja. Oleh sebab itu ada pakai cara manual, ada cara program, tinggal isi data keluar dari reaksi perletakan. Tapi sebelum kita masuk ke software seperti itu, kita manualnya supaya tahu. Ya, sebentar kalau ini so praktek, sebaiknya tidak usah manual. Kalau ada program yang pakai hitung reaksi perletakan dan gaya dalam, itu aja. Yang penting dia ada kontrol sama dengan 0. Jadi sekarang kita masuk menghitung reaksi perletakan. Dari 3 syarat tadi kita lihat untuk horizontal, karena tidak ada gaya horizontal, jadi kita itu dulu yang kita bereskan. Beres dari yang simpel, jangan beres. Jadi kita lihat untuk menghitung reaksi perletakan, sekali lagi hal yang pertama kita misalkan arah, kedua perjanjian tanda, ketiga persyaratan persamaan keseimbangan yang tersedia. Kita mulai dari mencari H di titik A. Nah, HS2 itu sama dengan berapa? Nah, alat bantu yang kita gunakan adalah sigma horizontal. Nah, karena tidak ada gaya horizontal yang lain,
maka HS2 sama dengan 0. Yang kedua, kita akan cari berapa vertikal S2 dan berapa vertikal D. Nah, alat bantu yang tersedia ada sigma vertikal sama dengan 0, ada sigma momen sama dengan 0. Kalau kita gunakan sigma H sama dengan 0, maka timbul dua variabel yang tidak diketahui. Karena akan muncul VS2, VD yang tidak diketahui. Jadi jangan mengambil langkah itu. Nah, langkah yang lain kita menggunakan sigma momen. Sigma momen jangan kita taruh sigma momen di titik E. Karena momen adalah rumus momen apa? Gaya kali jarak. Jadi ada salah satu yang kita buat 0 supaya dia jadi 0, itu gaya. Jadi yang dibuat 0 adalah jarak, bukan gaya. Jadi kalau kita bikin sigma momen di titik D, maka jarak vertikal D terhadap titik D jadi 0. Maka yang keluar adalah VS2. Kalau kita mau cari berapa vertikal D, kita bikin sigma momen di S2. Supaya vertikal di S2 jaraknya jadi 0. Sehingga 0 kali dia 0. Semua dikalikan dengan 0, dia 0. Jadi begitu itu cara menggunakan persamaan keseimbangan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghitung VD, berarti alat bantu yang kita gunakan adalah sigma momen di S2 sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya kali jarak. Nah, gaya kali jarak terhadap titik D itu ada dua. Yang pertama VS2, yang kedua adalah E. Sedangkan kalau kita mau bikin sigma momen di S2, maka gaya juga 2, P2 dan VD. Nah, jadi kita lihat gaya kali jarak P2 ke titik S2 jaraknya adalah 4. Positif atau negatif? Positif karena dia berputar searah jarum jam sesuai perjanjian tanda kita. Kemudian VD kali 6. Karena dia berputar berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Kalau kita misalkan ini ke bawah, tentu dia positif. Jadi bebas. Nah, ini kita misalkan ke atas. Nah, sekarang analisa matematik. Jadi P2 kali 4, P2 itu 3 kan? 3 kali 4 berarti 12. Ya. Sedangkan VD itu yang kita mau cari. Jadi 6 VD sama dengan 0. Nah, dari sini ruas kiri pindah di kanan berarti dia akan berubah tanda. Nah, jadi min 6 VD kita tahan, 12 kita pindah ke sebelah. Dari positif dia jadi negatif. Ada yang belum paham bagaimana pindah-pindah? Jadi kalau dari ruas kiri pindah ke kanan berarti tandanya beda. Semua so paham itu? Bapak ada yang belum paham? Ya, ada yang belum paham. Kalau belum paham agak sulit. Saya sarankan mendingan ganti jurusan kalau begitu. Iya, karena ada yang bilang, luar biasa kalau begitu, pindah di kanan jadi plus, pindah di kiri jadi negatif. Ini sudah kaidah matematika yang mungkin dari SD sudah belajar. Jadi kalau Anda belum tahu ini kesian akan menjadi kendala pada analisa selanjutnya. Jadi seperti Ner sampaikan lalu, teknik sipil kotek DPRT apa? Jago bahitu. Jadi dari formula-formula yang Anda baca di buku itu betul, tapi belum tentu benar. Kalau benar so pasti betul, kalau betul belum tentu benar. Bisa saja cuma kebetulan hari ini Anda jawab betul, sebentar sudah. Tapi kalau Anda menggunakan pola yang sama, kapanpun Anda jawab akan sama. Misalnya 3 kali 4, 12. 4 kali 3 juga 12. Karena kaidah matematika perkalian begitu. Kalau ada yang bingung itu, ini mesti direview kembali. Apakah orang ini memang cocok masuk teknik sipil? Nah, dari sini
Min 6 VD sama dengan min 12. Berarti VD sama dengan min 12 per min 6. Sama deh, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kalau kita mau cari 3 sama dengan 6 bagi 2. Jadi yang sama dengan dulu baru bagi yang ini. Men dan men. Men bagi men adalah plus. Ada yang kurang paham lagi tuh, men bagi men sama dengan plus. Banyak yang belum tahu. Men bagi plus apa? Hah? Men. Plus bagi men? Minus. Plus bagi men? Minus. Jadi jangan pandang enteng. Plus bagi plus apa? Plus bagi plus apa? Plus. Jadi kalau sama DP pembagi dan penyebut hasilnya adalah Plus. plus. Itu aja. Jadi sekali lagi ini hal sederhana, tapi kalau Anda belum paham betul, pelajari lagi karena akan mengganggu Anda punya pelajaran-pelajaran berhitung selanjutnya. Ya. Nah, plus ini bukan angka yang sebenarnya, bukan harga sebenarnya. Tapi ini plus artinya apa yang Anda hitung sesuai dengan arah yang Anda misalkan. Jadi kalau dapat plus, berarti yang orang Anda misalkan ke atas, berarti cocok. Makanya arah yang sebenarnya adalah taruh di kanan tanda plus. Besarnya adalah 12 bagi 6 sama dengan 2 ton. Nah, kembali lagi, gaya itu mempunyai besar dan arah. Besar itu besar 2 ton, arahnya ke atas. Tanda plus ini artinya apa? Tanda plus, adik-adik? Tanda plus ini berarti masa ini tanda plus arah jarum jam? Di arah ke atas, kalau jarum jam kan putar. Jadi tanda plus ini artinya apa? Kita kelas? Yang apa dengar ini? Tanda plus artinya arah yang kita misalkan cocok. Arah. Jadi tanda plus ini apa? Arah yang kita misalkan cocok, bukan pemisalan arah. Pemisalan arah tadi. Jadi jangan kembali-kembali. Woi, bagus. Jadi tanda plus apa? Arah yang kita misalkan cocok. Makanya mana DP arah? Taruh di kanan. Jadi dalam analisa tidak boleh ini tidak ada. Karena yang digunakan bukan ini, tapi ini. Jelas? Sekarang yang kedua, menghitung VS2, apakah benar arahnya ke situ? Untuk membuktikan dia benar, harus tandanya plus. Jadi plus itu artinya sesuai dengan yang dimisalkan. Jadi DP konteks sudah beda. Sehingga kita mulai lagi. Sigma momen di titik D. Ada 2 gaya yang timbul. Karena gaya yang ketiga jadi 0. Gaya kali jarak. Sehingga sudah dapat. Jadi VS2 kali 6, jaraknya kan 6. Ya. Kemudian ada P2, jaraknya 2. Tapi dia negatif karena berlawanan jarum jam. Perjanjian tanda tadi. Nah, dari hasil matematika 6 VS2 kurang P2 kali 2, 3 kali 2, 6 sama dengan 0. Maka kaidah matematika ruas kiri pindah di kanan, jadi 6 VS2 sama dengan 6. Min 6 ini pindah di sebelah jadi plus 6. Hal yang sama, maka VS2 plus 6 bahagi plus 6 sama dengan plus 1. Jadi plus 1 ini artinya apa nih plus 1? Arah yang kita misalkan dari S2 adalah cocok, maka kita taruh di sini. Jelas? Jelas. Nah, untuk membuktikan, jadi ini memang sudah pasti, orang belajar ini pasti, bukan asal-asal, bukan kebetulan, tapi benar. Nah, membuktikan bahwa apa yang kita hitung ini VD dan VS2 benar, kita gunakan alat bantu persamaan keseimbangan yang belum kita pakai,
yaitu sigma vertikal. Jadi kita kontrol menggunakan sigma vertikal. Jadi kita lihat VS2 arahnya ke atas plus P2 arahnya ke bawah karena perjanjian tangga kan, kalau ke atas plus ke bawah men. Pegang nanti kita Sekarang atur VD ke angle. arah ke atas. Nah, perhatikan kita isi 1 kurang 3 tambah 2 sama dengan 0. Ini deh ini jadi 3 plus ini min 0. Berarti 3 kurang 3 0. Berarti oke. Berarti apa yang kita buat itu sudah benar. Jadi setiap analisa yang kita buat di jurusan teknik sipil untuk konstruksi harus memenuhi unsur persamaan keseimbangan. Sigma horizontal sudah oke, sigma moment sudah oke, sigma vertikal oke. Kalau ada salah satu persamaan tidak oke, jangan dilanjutkan. Ya. Nah, sesudah reaksi perletakan selesai, kita akan hitung adalah kita hitung apa ini? Gaya dalam. Hitung gaya dalam. Gaya dalam ada berapa, adik-adik? Yang kita tahu, gaya dalam ada berapa? Ya? Gaya dalam ada berapa? Yang Anda tahu? Siapa pelan Bapak jawab? Gaya dalam ada berapa? Coba core kemarin. Gaya dalam ada berapa? Biasa dikit ada buat fase. Gaya dalam ada berapa? Siapa 1? Siapa 2? Siapa 3? Coba angkat tangan. Mau lihat, angkat tangan takut-takut. Berarti temannya tadi mau lihat betul atau salah. Coba angkat tinggi. Siapa yang 3? Lewat kepala. Betul 3. Oh 1 kan berapa? 1. Siapa 1? Coba angkat tangan. Dan apa-apa kalau salah nanti biar bilang. Jadi gaya dalam yang Anda pernah dengar, pernah hitung ada berapa? 3. Ada? 3. Jadi gaya dalam ada berapa? 3. Jadi kalau saya tahu keras bicara. Gaya dalam ada berapa? 3. Sekarang DP pertanyaan lanjutan. Nah, itu 3 itu apa semua? Coba semua. Ya. Pertama apa? Normal. Kedua apa? Lintang. Ketiga? Karena saya tulis di papan. Jadi dapat dengan for. Kalau belum tulis bingung. Jadi gaya dalam itu ada 3. Ini gaya dalam batang ya. Ada 3, gaya normal, gaya lintang, dan moment. Nah, gaya normal biasanya ditulis N besar. Oke? Gaya lintang biasanya ditulis I besar. Ada buku lain yang taruh D besar. Sedangkan moment, ini momen lentur, bukan momen gaya ya. Jadi momen ini M besar. Oke, jadi dari berapa gaya dalam? 3. Normal, lintang, momen. Nah dari gaya dalam ini kita akan lanjut ke perhitungan beton, baja atau kayu. Karena ini akan diterapkan ke dimensi penampang. Ya, jadi tujuan daripada hitung-hitung ini analisa struktur untuk digunakan kalau dia beton berapa DP ukuran balok, berapa DP ukuran lantai, berapa DP ukuran kolom. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti Anda tahu sejak belajar beton, dia mesti mulai dulu dari analisa strukturnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang syarat gaya dalam normal. Apa syaratnya? Ya, coba semua sebutkan. Apa syarat gaya normal? Cepat-cepat. Apa syarat sumbu batang? Betul.
Atau benar? Tarik benar. Ya, Tarik benar. betul. Atau benar? Benar. Salah itu. Jadi gaya normal adalah gaya yang bekerja searah sumbu batang. Ulangi, gaya normal adalah gaya yang bekerja searah sumbu batang. Jadi yang fokus di sini adalah kerja gaya. Dia bekerja searah sumbu batang. Nah, akibat kerja sumbu batang ini timbul dua hal. Apa akibatnya? Akibatnya adalah positif dan negatif. Nah, jadi cuma dua itu. Kalau dia tertarik itu positif, gaya normal positif. Kalau dia tertekan, gaya normal negatif. Jadi itu batang kalau dia mengalami kurus panjang, berarti dia ada tarikan. Maka dia mengalami gode pendek, dia berarti tertekan. Jadi ini cewek-cewek kalau banyak tekanan biasanya orang jadi gode pendek. Karena makan banyak. Toh, jadi lihat itu teman-teman kalian semua mulai race. Berarti kemungkinan dia ada tekanan. Sedangkan balok benda mati boleh dapat tahu. Oh, kalian tertekan dia melebar. Jadi tuh manusia lagi dapat lihat dia senang. Dia kalau sakit hati dia makan. Tertekan, coba kita pikir. Ada tuh sakit hati kurus, nah makan itu penyakitan. So normal itu kan. Umumnya kan orang sakit hati dia makan. Iya tuh, ya limpahkan dimakan. Jadi lihat tuh kalau dia mulai melar, kalau ada apa itu ada putus tuh kemaluan. Oke. Yang kedua adalah gaya lintang. Gaya lintang adalah kimsa. Gaya lintang apa? Gaya yang bekerja. Jadi dia bekerja. Kalau tadi bekerja sepanjang garis meja. Kali ini bekerja tegak lurus sumbu batang. Jadi bekerja dulu. Kalau cuma bilang gaya tegak lurus yang mana? Jadi bekerja tegak lurus sumbu batang. Nah, dari kerja itu juga timbul dua hal, positif dan negatif. Positif kalau bagaimana? Ke bawah. Positif ke bawah. Mau disulihin di gambar sih, mau ini boleh bicara tuh. Jadi bagaimana? Tuh gaya lintang positif. Positif ke bawah. Jadi dengan baik, dengan baik. Apabila balok sebelah kiri terangkat dan kanan turun, maka dia gaya lintang positif. Akibat gaya tegak lurus tadi mengakibatkan balok sebelah kiri turun, kanan naik, bagi dia negatif. Oke, jadi Anda nanti ikuti konten ini berulang-ulang supaya paham. Yang berikut adalah momen. Nah, momen itu gaya yang bekerja mengakibatkan batang itu terlentur atau terlentur. Jadi dia mengalami perubahan bentuk. Dia mau melentur ke atas atau lentur ke bawah. Oke? Jadi momen itu akibat gaya yang mengakibatkan balok itu melentur. Ulangi, momen itu apa? Gaya yang mengakibatkan balok melentur. Nah, apabila balok ini melentur ke bawah, maka momennya positif. Apabila dia melentur ke atas, momennya negatif. Artinya, serat atas tertekan, serat bawah tertarik, itu positif. Kalau serat atas tertarik,
serat bawah tertekan itu negatif. Nah, untuk menghitung gaya-gaya dalam itu syarat pertama adalah kalau tadi syarat pertamanya arah, kali ini syarat pertama arah tinjauan per bagian. Jadi kalau ripa soal ini S2 EB berapa bagian ini? Elemen struktur ini berapa bagian? Berapa bagian? Mulia ini kok bingung. Berapa bagian nantinya ini? Arah tinjauan dan perbagian. Berapa bagian berarti? Berapa bagian? 2, yaitu S2E dan ED. Jadi dia mesti perbagian. Nah, yang kedua adalah perjanjian tanda. Jadi habis arah tinjauan perjanjian tanda seperti ini. Nah, baru kita akan buat persamaan gaya normal, persamaan gaya lintang, persamaan momen. Nah, ini nanti kita akan bahas besok. Jadi hari ini selesai ya. Oke. Terima kasih.